Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di Lokakarya 1 tentang komunitas praktisi. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita memulai Lokakarya kita hari ini, maka marilah bersama-sama kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak Ibu, saya coba share screen ya. Oke, terlihat kanvas Ya, saya? terlihat Bu. Terlihat Bu. Terima kasih. Bapak Ibu, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Ya betul sekali. Baiklah, maka saya memperkenalkan diri saya di sini. Nama saya adalah Gusti Binaria dan saat ini saya bekerja di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Oke, lalu lanjut ya Bapak Ibu, di Lokakarya 1 ini yaitu tentang komunitas praktisi, ada tujuan pembelajaran yaitu di sini menjelaskan pentingnya dan manfaat komunitas praktisi untuk dirinya sendiri dan lingkungan belajar. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu, nah sebelum kita memulai nih Bapak Ibu, saya ingin tahu bagaimana perasaan Bapak Ibu saat ini dalam Lokakarya 1 ini. Oke, silahkan. Mungkin bisa langsung ada tekan emoticon aja kali ya, yang ada ya. Oke, Bu Wulan dengan love-nya, lalu Pak Yudi tuh begitu, Bu Uswa dengan Bu Fitri juga, pusing kayaknya ya Bu Fitri ya. Oke, tapi semoga sampai akhir kita tetap semangat ya Bapak Ibu. Oke, lanjut di sini Bapak Ibu. Saya ingin Bapak Ibu sudah sering mendengar tentang komunitas praktisi ya. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu untuk saya bagikan link Jamboard. Silahkan Bapak Ibu. Apakah sudah terbagi link Jamboardnya di kolom chat? Sudah Ya, Bu. itu ada beberapa pertanyaan yang saya berikan. Oke, Iya. saya stop share dulu ya. Oke. Ya, ini saya kecepatan. Ya. Waktunya hanya 2 menit deh kayaknya. Jangan lama-lama ya Bapak Ibu. Oke, sudah ada jawabannya? Kok tidak terlihat ya? Belum terlihat ya di situ ya jawabannya ya? Jangan-jangan saya salah. Saya tidak mau terbagi ya. Bu Gustin di refresh dulu Jamboardnya. Oh ya. Oke, mohon maaf. Coba bisa? Ya, terlihat ya Bapak Ibu walaupun agak kecil ya. Oke, di sini komunitas praktisi menurut Bu Uswatul yaitu perkumpulan orang. Lalu Pak Yudit adalah tempat berbagi pengalaman baik. Di sini Mbak Wulan mengatakan bahwa tempat belajar dalam memahami merdeka belajar. Lalu Bu Fitri mengatakan komunitas praktisi adalah sekelompok orang yang memiliki visi yang sama untuk berbagi ilmu,
Coba Bu Fitri, bisa nggak saya dibantu di sini? Maksudnya gimana itu? Visi yang sama untuk berbagi ilmu. Ya, terima kasih Bu Gustin. Ya, di sini komunitas praktisi menurut saya adalah kumpulan dari kelompok orang yang memiliki visi yang sama. Jadi sama-sama ingin belajar, ingin berbagi tentang apa yang dimiliki, sehingga setiap orang yang berada di situ mempunyai manfaat ketika belajar bersama. Mungkin itu, Bu. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Mungkin untuk ini kita langsung saja ya ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak Ibu. Manfaat komunitas praktisi bagi diri Bapak Ibu dan juga bagi lingkungan. Saya tambahin ya Bapak Ibu ya. Monggo Bapak Ibu. Ketikannya luar biasa ini sepertinya, saking bersemangat. Oke, saya sambil membacakan ya. Oke, Pak Yudi sudah. Bu Uswa di situ mengatakan bahwa komunitas praktisi bagi diri sendiri dan juga lingkungan itu adalah untuk mencapai tujuan bersama dan untuk perkembangan pendidikan. Coba Bu Uswa bantu saya dong di sini. Maksudnya ini gimana ini? Mencapai tujuan bersama dan untuk perkembangan pendidikan. Monggo silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut saya manfaat dari komunitas praktisi ini bagi diri saya dan juga lingkungan adalah yang pertama adalah mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama itu maksudnya tujuan yang ingin kita raih dalam berbagi ilmu, kemudian juga dalam mengembangkan pembelajaran dan sebagainya, dan tujuannya pasti untuk perkembangan pendidikan ya. Oke, terima kasih jawaban yang sangat luar biasa ya Bu Uswa. Lalu saya bacakan di sini Pak Yudi. Pak Yudi di sini mengatakan bahwa saling belajar dan berbagi pengalaman praktik baik. Benar sekali. Lalu Mbak Ulan mengatakan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar sesuai dengan merdeka belajar. Lalu Bu Fitri di sini mengatakan bahwa manfaat bagi diri untuk mengupdate diri sendiri dan orang lain ya. Luar biasa ya Bapak Ibu, jawaban dari Bapak Ibu. Oke, lanjut kita pembelajaran kita hari ini tentang komunitas praktisi. Bapak Ibu sudah membantu saya menjawab tentang apa itu komunitas praktisi, apa itu manfaatnya bagi diri Bapak Ibu dan juga bagi lingkungan. Saya boleh ya dibantu untuk menyimpulkan kegiatan kita hari ini tentang komunitas praktisi. Boleh nggak Mbak Ulan untuk membantu saya? Bisa Bu. Jadi komunitas praktisi itu kita tempat kita sharing tentang ilmu-ilmu baru ataupun yang sudah ada, tapi kita lebih kepada merdeka belajar. Oh iya betul. Jadi komunitas praktisi adalah tempat untuk berbagi ilmu-ilmu baru untuk pendidikan kita, yaitu merdeka belajar. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk kegiatan di Lokakarya 1 kita pada hari ini. Saya berharap semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan kita bertemu kembali di Lokakarya selanjutnya. Saya harap Bapak Ibu sebagai CIP tetap semangat ya, harus tetap semangat yang luar biasa. Boleh nggak saya minta nih di akhir sesi emoticon apa yang Bapak Ibu bisa berikan ke saya dalam kegiatan Lokakarya 1 kita pada hari ini. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam Bapak Ibu. warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bu. Alhamdulillah pagi ini saya bertemu dengan Bapak Ibu hebat untuk melanjutkan lokakarya kita yang kedua, yaitu tentang visi untuk lingkungan belajar. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya Bapak Ibu. Ya Bu. Untuk berdoa saya pimpin. Mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah senang ya, bahagia ya. Apalagi kemarin kita sudah melewati lokakarya 1. Sekarang kita lanjut ke loka 2. Nah, ada apa sih di loka 2 hari ini? Ya, sebentar saya mohon dibantu untuk share screen-nya, Ibu. Oke. Ini untuk slide pertama ya. Nah, untuk slide pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu bagaimana nanti Bapak Ibu itu mampu untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini apa? Kesepakatan kelas itu adalah budaya positif yang bisa kita wujudkan di sekolah kita, terutama di dalam kelas. Kenapa kok di dalam kelas belajar? Agar suasana belajar kita nantinya bisa sesuai dengan harapan. Nah, sebelum kita lanjut, ada beberapa pertanyaan pemantik yang bisa Bapak Ibu lihat di link Jamboard yang sudah saya bagikan. Boleh? Silakan Bapak Ibu. Ya Bu. Oke, pertanyaan pemantik pertama. Apa urgensi seorang guru mampu membuat keyakinan kelas? Oke, silakan. Terlihat ya Bapak Ibu ya? Terlihat Bu. Agar kelas menjadi tertib. Ya, ada lagi Bapak Ibu, Bu Gustin, Pak Yudin. Oke, sambil menunggu ya, saya bacakan dulu untuk Bu Uswatul. Agar kelas menjadi tertib. Tertibnya yang seperti apa ya Bu Uswatul ya? Coba saya bisa dibantu untuk dijelaskan. Ya. Jadi tertib ini karena sudah ada kesepakatan, ada perjanjian yang dibuat oleh anak-anak untuk anak-anak. Jadi kelas itu menjadi tertib karena kesepakatan itu dibuat atas dasar kebutuhan di kelas dan kemauan mereka. Oke, luar biasa ya jawabannya dari Bu Uswatul. Oke, lanjut Bu Gustin. Menciptakan lingkungan positif di dalam kelas. Seperti apa Bu Gustin? Bisa dibantu untuk dijelaskan? Iya Ibu, terima kasih. Jadi di sini menciptakan lingkungan positif di dalam kelas itu, jadi melalui kesepakatan itu mereka bisa apa hal-hal yang menurut mereka itu baik untuk mereka. Sedangkan hal-hal yang tidak baik maka kalau bisa dihilangkan dari kesepakatan kelas. Jadi seperti itu ya Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Gustin. Ada lagi di sini Pak Yudit.
supaya kelasnya aman. Wah, kelasnya aman dari apa ya Pak ini Pak Yudit ya? Aman dari ini Bu, biasanya kan kalau di kelas itu anak-anak tuh suka ini Bu ya, suka apa ngeles ataupun mengalihkan perhatian guru. Jadi dengan kita sudah membentuk keyakinan kelas, berarti anak-anak sudah keblok segala pikiran negatifnya Bu. Oke, terima kasih. Ada Bu Wulan, saya coba bacakan ya Bapak Ibu, agar peserta didik mampu secara sadar menumbuhkan ketertiban di kelas. Nah, ini hampir sama dengan Ibu Uswatul. Oke, baik. Jadi jawaban Bapak Ibu sekalian terlihat bahwa keyakinan kelas ini sangat penting ya Bapak Ibu untuk dilakukan, diterapkan di dalam kelas. Seperti itu, agar lingkungan kelasnya menjadi kondusif. Ya, terima kasih. Oke, yang kedua, pertanyaan yang kedua, boleh? Silakan, pertanyaan yang kedua. Hal apa saja yang perlu dilakukan untuk membuat keyakinan kelas? Silakan. Bu Wulan menanyakan pendapat dari peserta didik. Pendapat yang seperti apa ya Bu Wulan? Boleh tolong dijelaskan. Pendapat mengenai kira-kira apa yang harus dibuat agar kelas menjadi tertib seperti itu. Oke. Boleh dikasih contoh pertanyaannya Bu Wulan kepada anak-anak? Mungkin kira-kira apa yang mungkin anak-anak mau agar kelas kita menjadi tertib? Apakah mungkin ya masuk tepat waktu atau memakai seragam yang rapi? Ya, itu Bu. Ya, terima kasih Bu Wulan. Jelas ya dari jawaban dari Bu Wulan, jadi sama. Dan contoh pertanyaannya. Oke, lanjut Bu Uswatu dengan melihat kebutuhan kelas. Kebutuhan kelas yang bagaimana ya Bu Uswatu? Ya, kebutuhan kelas ini apa yang kelas butuhkan supaya menjadi tertib, suasana yang bagaimana, kemudian apa saja yang perlu dilakukan. Nah, jadi dengan melihat kebutuhan kelas ini, siswa dapat membuat keyakinan di kelas tersebut. Oke, bagus sekali ya. Jadi dilihat dari kebutuhan kelasnya supaya menjadi tertib itu seperti apa. Next ada Bu Gustin, murid-murid diminta untuk mengungkapkan apa keinginan mereka. Pak Yudit, masukan dari guru-guru yang ada. Oke, ini ada masukan dari guru-guru yang ada. Kalau masukan dari guru-guru yang ada, berarti kelasnya anggota kelasnya dari guru-guru atau bagaimana ini Pak Yudit maksudnya? Iya, jadi maksudnya gini Bu, misalnya ini kelasnya sudah berjalan sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Tentunya Ya. Dari misalnya kita sekarang berada di kelas 11. Nah, itu kita juga bisa minta masukan dari guru-guru yang kelas 10 mengenai siswa-siswanya yang sekarang berada di kelas 11. Nah, itu Bu, seperti itu Bu. Ya. Berarti itu referensi buat gurunya ya Bapak ya? Iya Bu. Ya, boleh. Ya, seperti yang sudah Bapak Ibu komentari tadi, apa saja yang perlu dilakukan, kita lihat semua pasti akan karena ini berpihak pada murid, pasti kita akan menanyakan kepada siswa pendapat apa yang mereka perlukan untuk membuat kelasnya menjadi tertib, kelasnya menjadi nyaman, seperti itu. Juga ada tambahan dari Pak Yudit nih untuk referensinya, seperti itu ya Pak Yudit ya.
Iya, betul untuk Ibu. referensi pribadi Ya. gurunya ya. Heeh. Mungkin ada tambahan. Oke, untuk kesepakatan kelas ini dari Bapak Ibu sekalian, kira-kira bagaimana? Apa bisa dilakukan atau tidak di kelasnya nanti, di kelas belajarnya? Bisa Ibu, bisa. Oke, coba boleh saya diberi diberi penguatan bahwa nanti di kelasnya itu bisa dilakukan kesepakatan kelas. Boleh Bapak Ibu salah satu penguatan dari Bapak Ibu mungkin Bu. Oke, silahkan Bu Uswatul. Baik ya, jadi kesepakatan kelas itu sangat perlu, sangat dibutuhkan karena melalui kesepakatan kelas kita dapat mengetahui kebutuhan kelas itu sendiri, kemudian bagaimana menjaga ketertibannya, bagaimana anak-anak menuangkan harapannya pada kesepakatan kelas tersebut. Begitu, terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, saya rasa cukup jelas ya Bapak Ibu untuk pertemuan loka kita hari ini. Jelas Ya, Ibu. Ya, semoga apa yang sudah kita yakini tadi bisa kita terapkan di kelas belajar kita nanti. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Saya pimpin, berdoa dimulai, doa selesai. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya hari ini. Semoga bermanfaat dan sehat selalu ya Bapak Ibu. Sampai bertemu di Loka 3. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat. Sekali lagi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu di Loka yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Hari ini alhamdulillah kita harus bersyukur banyak-banyak, dan agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa silakan. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, hari ini bisa hadir kita bersama-sama di sini. Gimana kabarnya hari ini? Sehat Ibu. Sehat, alhamdulillah. Sehat terus ya. Harus sehat. Harus sehat. Alhamdulillah Pak Yudi juga segar. Kita lihat Pak Fitri sama Bu Suatu juga segar. Alhamdulillah kali ini kita berkumpul. Sebelumnya mungkin ada yang belum kenal saya. Perkenalkan, nama saya Eka Nulandari. Sekarang saya mengajar di SMPN 19 Penanjam Pasir Utara. Materi hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Tapi ini kan kita sharing ya soal pembelajaran berdiferensiasi, karena ini di Loka 3. Tentu Bapak Ibu sekalian sudah buat aksi nyata ya. Saya lihat aksi nyatanya kemarin luar biasa loh. Keren-keren ya. Ada yang pasti pengalamannya unik-unik nih Bapak Ibu sekalian ya. Unik banget ya. Coba dulu ya. Kita tanya dulu perasaannya Bapak Ibu waktu pertama kali ngasih pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional kepada anak-anak. Ada perasaan atau anak-anak tanggapannya gimana sih? Ada yang mau coba jawab? Oh ya, silakan Bu Gustin. Ya Bu, terima kasih. Awal mulanya itu ketika saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi itu sempat bingung ya Bu. Sempat bingung ini pembelajaran gimana, karena ini adalah pembelajaran yang baru gitu. Tetapi setelah saya coba paham, saya ajarkan ke peserta didik, ternyata mereka sangat antusias sekali. Mereka suka gitu kan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, dan kita akhirnya memahami apa sih minat dan bakat yang ada pada peserta didik kita. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Tertarik ya. Mungkin sebagian besar teman-teman begitu juga ya untuk yang lain ya. Iya Bu. Selanjutnya terima kasih banyak Bu Gustin. Untuk selanjutnya kita coba ngisi Jamboard kita tentang
pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Saya masukkan di kolom chat ya untuk jawabannya. Silakan diisi untuk yang pertanyaan pertama di halaman pertama. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Bagaimana tanggapan peserta didik saat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Maaf dan Ibu, sosial emosional? Mungkin Ibu belum share screen, share ya? belum share screen Oh ya, Jamboardnya. maaf. Terima kasih Pak Yudi. Ya, sudah terlihat ya? Sudah. Oke, Ah, jadi sudah, bagaimana Ibu. tanggapan peserta didik? Mungkin ada yang tanggapannya tadi Bu Christine penasaran apa menarik atau apa. Mungkin teman-teman bisa tuangkan di sini. Bagaimana perasaan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional? Dipersilakan 30 detik ya dari sekarang ya. Oke, kita sudah lihat Uswatul. Nah, menarik, seru. Christine penasaran. Oke, kita coba tanya dari Bu Uswatul. Apa kira-kira yang membuat anak-anak itu merasa seru dengan pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu berikan? Ya, karena pembelajaran ini tergolong baru gitu ya dilakukan di kelas begitu. Kemudian ada berbagai macam kegiatan atau cara anak-anak belajar, bagaimana guru mengakomodir semua gaya belajar anak di kelas, tetapi tujuannya ini sama, jadi seru gitu. Seru Karena ya? ya. Oke, terima kasih Bu Swatul. Kemudian Bu Fitri, senang dan seru juga ya. Bisa ceritakan sedikit nggak Bu Fitri? Apa yang Ibu lakukan sehingga anak-anak tuh merasa senang dan seru? Oke, terima kasih Bu Wulan. Anak-anak merasa senang dan seru. Kenapa kok senang? Karena pembelajaran diferensiasi ini saya buat per kelompok dengan yang sebelumnya saya desain sesuai dengan bakat dan minat mereka. Jadi benar-benar yang mereka itu memahami materi itu ya mengerjakannya sesuai dengan minat mereka. Yang kalau mereka bisanya menggunakan dengan menggambar, dia bisa menjelaskan, boleh menggambar, yang satunya boleh menggunakan bahan presentasi, yang lainnya mau dengan bahan lain. Jadi anak-anak jadi makin seru karena mereka jadi seru belajarnya karena saling berbagi. Yang tadinya bingung mau bikin apa ya kayak gitu, jadi terinspirasi dengan teman-temannya yang lain. Ya, karena beragam ya Bu jadinya ya. Ya. Ada yang gambar, ada yang Pak Yudit juga senang nih, curiga saya Pak Yudit nyanyi nih di kelas nih. Silakan Pak Yudit. Ya, jadi kalau di kelas itu saya ini Bu menanyakan dulu kepada anak-anak kalau belajarnya maunya seperti apa, supaya timbul rasa senang pada diri setiap murid. Misalnya dengan menyampaikannya dengan menyanyi, silakan, sambil baca puisi silakan, sambil bergoyang juga silakan Bu. Jadi bebas supaya hati riang dan gembira. Bebas ya Pak ya. Iya. Oke, bagus sekali ya. Alhamdulillah, pasti saya bayangkan kelasnya rame banget ini. Tak ada anak-anak yang bosan rasanya. Oke, kita lanjut ke slide yang kedua. Kita cek apa yang Bapak Ibu lakukan untuk mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Pasti ada kan persiapan Bapak Ibu sekalian untuk masuk ke kelas apalagi berdiferensiasi. Silakan Ibu dan Bapak sekalian masukkan apa persiapan Bapak Ibu. 30 detik ya Bapak Ibu sekalian untuk menuliskan di Jamboard. Oke, 15 detik lagi. Bu
bisa dibesarkan ya. Biar ada materi yang tertulis. Oke, Pak Yudit menyiapkan bahan ajar dan video ya Pak, supaya anak-anak tertarik ya Pak. Videonya buat sendiri atau gimana Pak? Ya, kalau itu pernah dibuat pada tahun-tahun sebelumnya ya ditampilkan. Tapi kalau belum ada, ngambil dari sumber dari YouTube. Dari entuk ya Pak. Bu Gustin, media materi yang menarik, gimana itu materi menarik? Materi yang bisa membangkitkan semangat dari peserta didik Ibu. Oke, bagus sekali ya. Pasti ini sudah persiapannya matang. Oke, untuk selanjutnya boleh dong salah satu mungkin Bu Fitri atau Bu Uswatul menyampaikan kesimpulan pada hari ini. Silakan, siapa Bu Uswatul atau Bu Fitri? Ya, silakan Bu Uswatul. Baik, terima kasih Bu. Jadi saya dari pembelajaran kita hari ini dapat saya simpulkan bahwasanya pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang sangat seru dan menyenangkan karena dalam kontennya, prosesnya, produknya itu bermacam-macam dan kita membuat pembelajaran berdiferensiasi ini memang tujuannya untuk mengakomodir potensi yang dimiliki oleh setiap anak. Oke, terima kasih Bu Uswatul. Oke, untuk penutup, saya ingin menanyakan perasaan Bapak Ibu sekalian setelah kita di Loka ini. Ada yang mungkin apa senang? Gimana perasaan Bapak Ibu sekalian? Senang Ibu. Senang. Saya kasih selamat ya Bu. Nanti kita ketemu lagi di Loka 4 ya teman-teman sekalian. Tetap semangat. Dan kalau ada kesulitan bisa saling sharing. Kita akan membuka ruang untuk berkomunikasi. Terima kasih untuk semuanya. Hari ini kita belajar berbagi sharing dengan mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang tentu menarik untuk anak-anak. Tentu pembelajarannya juga berbeda-beda antara satu anak dengan yang lain. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam semangat untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi kita sekarang kemarin kita sudah pernah belajar tentang loka karya yang keempat. Sekarang kita menginjak pada loka karya kelima, yaitu yang berjudul tentang Bapak Ibu ya. Kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Jadi izin Bapak Ibu ya, saya coba share screen dari sini dulu. Terus sebelumnya Bapak Ibu bisa memberitahu saya gimana kabarnya hari ini dan keadaan emosinya. Untuk sekarang senang Pak. Alhamdulillah baik Kak. Baik. Masih semangat Pak. Masih semangat Pak. Alhamdulillah. Baik. Ini saya coba share screen dulu ya untuk menampilkan bagian pendahuluan dulu sebelum kita masuk kepada halaman Jamboard. Oke, share screen. Sudah terlihatkah Bapak Ibu? Belum Pak Yudi. Oh ya sudah. Sudah Sudah. Bapak. Oke. Ya, jadi kita pada loka karya 5 pada saat ini yaitu tentang kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Nah, jadi di sini artinya kita
bukan hanya sendiri tetapi bersama-sama antara guru, kemudian murid serta kepala sekolah dan juga orang tua siswa ya Bapak Ibu ya. Nah jadi artinya sendiri kolaborasi yaitu kita secara bersama-sama, dan pengelolaan program berarti kita juga bersama-sama merumuskan program yang berpihak pada murid Bapak Ibu ya. Baik, untuk selanjutnya saya akan coba berbagi Jamboard kepada Bapak Ibu semuanya. Di sini kita akan saling berbagi dan sharing ya Bapak Ibu ya, tentang pengelolaan program kepada yang berpihak pada murid. Sudah terbagi ya Bapak Ibu ya linknya ya di kolom chat. Iya. Izin berbagi screen lagi. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya di halaman pertama. Sudah Pak. Ya baik, di Jamboard pada slide yang pertama ini kita akan coba berdiskusi, yaitu menurut Bapak Ibu apa pentingnya atau keuntungan seorang guru penggerak mampu membuat program yang berpihak pada murid. Nah silahkan Bapak Ibu berikan pendapatnya. Satu menit ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Bapak Ibu tapi ya Bapaknya mau saya sendiri di sini ya. Oke. Oke, di sini ada Ibu Ulan, pendapatnya mampu mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat dan minat. Kemudian ada Bu Uswatul juga, penting untuk pendidikan yang memperdayakan. Oke, mungkin Bu Ulan bisa menjelaskan apa yang dimaksud dari pendapatnya, silakan. Terima kasih Pak Yudit. Jadi menurut saya seorang guru penggerak itu harus mampu bisa membuat program yang berpihak kepada murid, tentunya seperti filosofi Jajar Dewantara yang menghamba pada murid. Jadi kita bukan menghamba artinya menjadi budak, tetapi kita bisa memperhatikan anak-anak kemampuannya di mana, jadi dia bisa berkembang sesuai bakat dan minatnya. Oke, ya luar biasa pendapatnya Bu Ulan. Oke, jadi kita mampu mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya. Luar biasa. Baik, yang berikutnya Bu Uswatul Umah, penting untuk pendidikan yang memberdayakan. Mungkin bisa dijelaskan pada kita semua pendapatnya dari Bu Uswatul Umah. Penting Pak, karena dengan ada program yang berpihak pada murid ini pasti memberdayakan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh murid sehingga mereka menjadi manusia yang merdeka. Wih, luar biasa. Oke, baik. Kemudian yang berikutnya Bu Gustin, ada memberikan dampak yang positif. Ya, mungkin bisa dijelaskan Ibu sebelum kita ke pertanyaan kedua. Ya Bapak, menurut saya program ini sangat penting karena dari program ini maka akan ada dampak-dampak positif yang diberikan kepada peserta didik kita. Itu saja Bapak, terima kasih. Ya, bagus sekali pendapatnya. Jadi sangat berdampak sekali kepada murid dan juga semua warga sekolah. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu kita diskusikan lagi terkait dengan kolaborasi yang berpihak pada murid. Nah, menurut Bapak Ibu, siapa saja yang diajak untuk berkolaborasi program sekolah yang berpihak pada murid? Monggo dipersilakan pendapatnya. 1 menit ya Bapak dan Ibu ya.
Oke, di sini sudah ada pendapatnya. Yang pertama yaitu semua warga sekolah, betul sekali. Jadi semua dilibatkan dari murid, kemudian guru, kepala sekolah, dan juga ini ya. Oke, rata-rata semuanya juga menjawab semuanya, termasuk kalau misalnya di lingkungan sekolah itu ada terkait dengan dinas ya Bapak dan Ibu ya, itu juga diikutkan, yaitu seperti kepala dinas, kemudian pengawas sekolah, seperti itu ya. Baik, jawabannya luar biasa semua. Baik, ini saya rasa pendapatnya Bapak dan Ibu sudah luar biasa dan benar semua. Sekarang kita menginjak pada bagian terakhir, yaitu kesimpulan Bapak dan Ibu ya. Oke, saya stop sharing dulu sebelum kita ngambil kesimpulan. Oke, jadi saya mau bertanya kepada Bu Ulan. Menurut Bu Ulan, kira-kira pertemuan kita pada hari ini kesimpulannya apa, Bu Ulan? Silahkan. Kesimpulan yang saya dapat dari kegiatan kita hari ini, seorang guru penggerak itu paling tidak harus bisa membuat anak-anak bergerak untuk juga mau belajar, terutama untuk sesuai dengan bakat dan minatnya, Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih. Oke, saya rasa cukup pertemuan pada hari ini ditutup dengan kesimpulan dari Bu Ulan. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa berkolaborasi dengan warga sekolah itu sangat penting sekali, supaya kita bisa sama-sama merumuskan kemana nih arah kapal tujuan kita, supaya anak juga di sekolah gembira dan juga sama-sama memiliki keyakinan untuk saling memajukan bersama-sama. Baik, terima kasih pertemuan pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan lokal berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Sehat selalu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sebelum saya mau buka dengan pantun. Boleh? Boleh, Bu. Baik. Oke, ke Surabaya membeli sepatu. Cakep. Sepatu dipakai untuk bergaya. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat semua hari ini. Hari ini kita sampai pada loka karya terakhir, loka karya 7. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah Bu. Bapak Ibu sekalian, selamat datang di loka karya 7 pendidikan guru penggerak. Baik, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya pimpin doanya. Berdoa, silahkan. Selesai. Baik, Bapak Guru hebat semua, hari ini sebelum pembelajaran saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Uswatul Uma. Saya saat ini menjadi guru dan PLT Kepala Sekolah di SDN 008 Balikpapan Selatan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kegiatan dimulai, mari kita buat kesepakatan bersama. Nah Bapak Ibu, saya ada kesepakatan bersama ini. Jadi ada beberapa kesepakatan. Nanti kalau setuju Bapak angkat jempolnya di kolom chat ya Bapak Ibu ya, emot jempol. Baik, yang pertama adalah gambar mata Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu tetap fokus. Kemudian Bapak Ibu boleh berbicara. Pada saat sebelum berbicara Bapak Ibu mengangkat tangan terlebih dahulu. Kemudian silahkan Bapak Ibu untuk mendengarkan apa yang disampaikan teman-teman yang lain pada saat mereka berbicara. Kemudian kita sepakat hari ini untuk berkolaborasi dengan baik dan belajar dengan bahagia. Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat enggak untuk keyakinan kelas kali ini? Oke, terima kasih sudah sepakat, ini jempolnya sudah naik semua. Baik Bapak Ibu sekalian, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Bapak Ibu sekalian dapat atau kita mau refleksi nih capaian diri dan program guru
penggerak selama 6 bulan. Nah, Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu jawab nih, yang Bapak Ibu harus jawab di jamur yang sudah saya bagi di kolom chat. Untuk yang pertama, menurut Bapak Ibu sekalian, capaian apa saja yang sudah diperoleh nih selama 6 bulan? Nah, silahkan Bapak Ibu buka jambornya. Nah, kemudian Bapak Ibu menulis nih capaian apa saja. Tidak perlu panjang Bapak Ibu, yang ditulis misalkan nih sudah mencapai apa nih, kompetensi apa yang sudah Bapak Ibu capai, atau apa, teman yang banyak atau bagaimana, begitu. Kemudian yang kedua, potensi atau aset apa yang Bapak Ibu miliki dalam mencapai tujuan itu, dan kendala atau tantangan yang Bapak Ibu temui selama 6 bulan, dan yang terakhir adalah solusi apa ini dalam menyelesaikan kendala atau tantangan yang dihadapi. Nah, Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu menulis ini di jambornya yang sudah saya kirim tautannya di chat boxnya silahkan Bapak Ibu. Pasti ini selama 6 bulan Bapak Ibu itu pasti banyak sekali yang Bapak Ibu capai. Silahkan Bapak Ibu tuangkan dalam jambot yang sudah saya bagi. Ya, saya tunggu Bapak Ibu ya, 1 menit untuk menulis jambot yang pertama. Kalau Bapak Ibu sudah menulis yang pertama, boleh langsung pindah yang kedua, gitu. Ketiga dan keempat. Nah, silahkan, saya beri waktu 1 menit. Maaf Ibu, Ibu belum berbagi. Tidak ada. Belum berbagi. Ya, sip sudah Bu. Oke, siap. Makasih Pak Yudit sudah diingatkan. Baik. Aduh, sudah ada bulan. Jadi ada pencapaian yang dimiliki bulan selama 6 bulan pembelajaran guru penggerak ini, yaitu perubahan pola pikir dan lebih sabar begitu. Wes. Kemudian Abu Gustin juga memahami pembelajaran berdiferensiasi. Wah, penasaran saya ini. Bulan selama ini tidak sabar kah? Baik. Bulan bisa mungkin memberikan penguatan ini. Kenapa ini? Pola pikir apa dan lebih sabar bagaimana? Singkat aja Bulan ya. Ya, terima kasih Bu. Pada saat dulu kalau saya ngajar itu suka ini, kalau misalnya anak gak masuk itu kayaknya gedek gitu. Kamu gak masuk gitu. Kalau sekarang lebih pada kamu kenapa? Jadi mengulik gitu Bu. Kayaknya harus cari tahu dulu nih anak ini kenapa. Kalau dulu naikin dulu emosinya. Iya betul. Jadi kalau sekarang pola pikirnya kayak punya kompetensi emosional sosial ya Bu ya. Jadi lebih sabar. Baik, Bu Fitri juga sudah menjawab memiliki pembelajaran berpihak pada murid. Baik, silahkan bisa pindah ke yang kedua Bapak Ibu, pindah ke yang berikutnya. Nah, baik wes sudah ada ini. Aset apa ini yang Bulan menanyakan? Penasaran dengan ilmu yang baru. Nah, Bu Gustin konsisten. Nah, konsistennya ini di mana, Bu Gustin? Ya Ibu, terima kasih. Di sini ketika kita memiliki suatu tujuan, maka kita tidak boleh ibaratnya itu ketika harus kita kejar terus seperti itu. Jadi harus sampai terselesaikan. Seperti itu Ibu. Berarti harus berkelanjutan Bu Gustin ya. Gitu. Oke, saya tunggu nih ya jawaban dari rekan-rekan yang lain, rekan CGP yang lain. Oke, kendala atau tantangan yang mungkin ditemui selama 6 bulan. Nah, bulan ini kurang dukungan dari sekitar. Siapa sekitar ini yang dimaksud siapa Bu Bulan? Boleh memberikan komentarnya. Kalau saya paling teman-teman, kalau sekolah dukung, kayak teman-teman apaan ikut begituan gitu, kayak ya udah kayak ngabis-ngabisin anggaran negara kayak gitu. Ya. Kemudian Bulan. iya, sepertinya Bu Gustin juga mempunyai ini ya pengalaman yang sama, dukungan dari teman senior yang kurang ya. Sepertinya hampir sama dengan Bulan. Oke, berikutnya kita ke solusinya. Nah, Bu Gustin ini
menyatakan mohon bantuan dari Kepsek. Nah, ya seperti apa ini Bu Gustin? Mohon bantuan dari Kepsek. Tadi tantangannya dari senior, sekarang bantuannya kepada Kepsek. Iya. Mungkin kalau kita kayak sistemnya jadinya kayak curhat gitu Bu. Jadi kita cerita-cerita ngobrol dengan kepala sekolah, pasti ada solusi yang bisa kepala sekolah berikan masukannya kepada kita. Oke, seperti itu ya Bu ya. Ya, oke. Baik, Bu Fitri juga menyampaikan membuat skala prioritas. Wah, luar biasa. Baik, Bapak Ibu, mungkin yang lain yang belum menulis di Jamboard, silahkan nanti ditulis, nanti akan saya lihat dan juga saya komentari. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita belajar nih sudah ya, merefleksi apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita capai, tantangannya, kendalanya, dan solusinya selama 6 bulan. Nah, sekarang perasaan Bapak Ibu bagaimana ini setelah belajar pada atau berefleksi pada Lokakarya 7 itu? Ya, Gustin? Bahagia Ibu. Oke, bahagia. Bu Fitri? Senang Ibu, hari ini Iya. dapat kawan baru. Iya, ya bahagia, senang begitu ya, mendapat kawan baru, mendapat ilmu baru. Nah, Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir sepenuhnya pada lokasi ini. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa bersama-sama supaya perjalanan kita nanti sampai di rumah atau apa yang kita kerjakan selanjutnya menjadi lancar gitu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya pimpin berdoa, silahkan. Selesai. Baik, terima kasih. Saya ucapkan atas kehadirannya Bapak Ibu, atas keaktifannya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan atau pertemuan berikutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.